pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Yang telah menyerahkan, yang dulu juga dari Buton diserahkan ke Kota Bau-Bau, sekarang Kota Bau-Bau serahkan ke Buton untuk digunakan sebagai guest house atau mes Pemda Kabupaten Buton. Di Bulog itu masih ada, tapi di kantor Kanwil kami ada. Kalau untuk di Kota Bau-Bau stoknya lagi. Sebenarnya kalau umpamanya kami butuh, kami tinggal minta dari Kanwil. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Buton mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Bau-Bau karena telah menyerahkan sejumlah aset. Bulog Bau-Bau akan jual kedelai impor dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini, Senin 14 November 2022 bersama saya Siti Nur Hardianti. Mengawali Warta Cape Town pagi ini kami update kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah melaporkan tambahan kasus baru positif corona pada kemarin sebanyak 4.877 kasus. DKI Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus terbanyak, yaitu 2.261 kasus positif. Data mengenai kasus corona ini dipublikasikan Humas BNPB Minggu 13 November 2022. Dengan adanya penambahan kasus harian, total kasus corona di Indonesia sejak Maret 2020 berjumlah 6.561.504 kasus. Pemerintah juga melaporkan kasus sembuh pada hari kemarin sebanyak 4.347. Total kasus sembuh hingga hari ini menjadi 6.352.606 orang. Selain itu, 36 pasien COVID-19 dinyatakan meninggal dunia dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, jumlah kasus kematian akibat corona di Indonesia mencapai 159.104 orang. Berdasarkan data sebaran harian, kasus COVID-19 paling banyak ditemukan di DKI Jakarta dengan 2.261 kasus. Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang kasus harian terbanyak kedua dengan 706 kasus. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, pemerintah Kabupaten Buton mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Bau-Bau karena telah menyerahkan sejumlah aset. Nantinya aset tersebut bakal dijadikan mes dan rumah transit bagi jemaah haji dan mahasiswa. Mengenai hal itu, Harul Mulku melaporkan. Selaku penjabat Bupati Buton, mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Wali Kota Bau-Bau dan pimpinan DPRD Kota Bau-Bau yang telah menyerahkan, yang dulu juga dari Buton diserahkan ke Kota Bau-Bau, sekarang Kota Bau-Bau serahkan ke Buton. Penjabat Bupati Buton Basiran mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Bau-Bau atas pelepasan aset milik Pemkot Bau-Bau kepada pemerintah Kabupaten Buton. Aset yang dimaksud adalah tanah dan bangunan yang berada di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Wale, yang sebelumnya tercatat sebagai aset milik Kabupaten Buton. Ucapan itu disampaikan Basiran usai penandatanganan nota perjanjian hibah daerah NPHD antara dirinya dengan Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse serta pimpinan DPRD dan Sekda dari kedua daerah tersebut di Bau-Bau Sabtu kemarin. Basiran menyebut bangunan tersebut nantinya akan dijadikan mes sekaligus tempat transit jemaah haji Pemkab Buton serta mahasiswa dari Kabupaten Buton. Selaku penjabat Bupati Buton, mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Wali Kota Bau-Bau dan pimpinan DPRD Kota Bau-Bau yang telah menyerahkan, yang dulu juga dari Buton diserahkan ke Kota Bau-Bau, sekarang Kota Bau-Bau serahkan ke Buton untuk digunakan sebagai guest house atau mes Pemda Kabupaten Buton yang insya Allah juga bisa digunakan sebagai transit jemaah haji asal Kabupaten Buton, bahkan mungkin mahasiswa Kabupaten Buton yang naik kapal turun di Pelabuhan Murhum belum sempat ke Kapontori, ke Pasar Wajo, ke Lasalino untuk menginap di tempat tersebut.
Ucapan terima kasih juga disampaikan Ketua DPRD Buton Haryasi Salat saat ditemui usai penyerahan NPHD yang kegiatannya dirangkaikan dengan sosialisasi Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Sesuai dengan permohonan dari Pemda Buton, ada beberapa aset untuk dipergunakan menjadi rumah singgah untuk pejabat Pemda Buton, apakah itu untuk asrama haji atau untuk mahasiswa. Ya, tentunya kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah kota yang selama ini menjadi persoalan. Alhamdulillah hari ini tuntas semua. Lokasinya yang di Rumah Biru, di Sukses itu ada tiga. Di tempat yang sama, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse menyebutkan penyerahan aset tersebut atas permintaan Pemkab Buton pasca pelimpahan aset sebagai akibat dari pemekaran daerah. Saya kira ini bagian dari kelanjutan apa yang sudah disepakati pada saat undang-undang pemekaran. Jadi semua aset dikuasai oleh pemerintah Buton itu diserahkan kembali ke Kota Bau-Bau. Dan tentunya Kota Bau-Bau juga pikiran bahwa pemerintah Kabupaten Buton itu juga butuh untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Jadi mereka meminta beberapa sarana yang akan kita serahkan kembali, dan itulah tadi yang kita sampaikan. Ahmad Munianse menyebutkan setelah prosesi penandatanganan NPHD dan serah terima dokumen, maka aset tersebut resmi menjadi milik Pemkab Buton dalam mendukung kegiatan-kegiatan Pemkab Buton di Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Bulog Bau-Bau bakal jual kedelai impor dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Wa'ode Nurliani menurunkan laporannya. Badan Urusan Logistik Bulog Kota Bau-Bau bakal menjual kedelai impor dengan harga relatif terjangkau. Penjualan kedelai merupakan tugas baru yang dibebankan pemerintah kepada Bulog di seluruh daerah di tanah air untuk menekan harga kedelai yang relatif mahal. Asisten Manajer Supply Chain Bulog Bau-Bau Syahrul Budi R mengungkapkan penjualan kedelai akan dimulai saat impor kedelai dari Perum Bulog Pusat masuk Indonesia yang diprediksi akhir Desember. Bau-Bau pun rencananya bakal kebagian kuota kedelai impor, namun jumlahnya belum ditentukan. Alasan yang memungkinkan Bau-Bau mendapatkan jatah kedelai impor karena inflasi daerah cukup tinggi. Selain harga kedelai domestik sedang naik, pasokannya pun terbatas dan tidak bisa memenuhi kebutuhan lokal, utamanya para pengrajin tempe dan tahu. Harga kedelai nasional saat ini kan memang lagi merangkak naik harganya. Dan pasokan dalam negeri juga tidak mencukupi untuk konsumsi masyarakat. Jadi kemungkinan tiap daerah itu akan dapat. Kemungkinan akan dapat karena apalagi inflasi Kota Bau-Bau kan cukup tinggi. Terutama di masalah pangan, jadi kemungkinan akan dapat untuk kedelai. Kuotanya belum tahu karena belum dapat pasokannya dari luar negeri. Kami jual langsung ke masyarakat sesuai dengan harga head yang ditetapkan pemerintah. Lanjut Syahrul, kedelai impor tersebut bakal dijual di kisaran harga Rp10.000 per kilogram, apalagi data pihaknya harga kedelai di pasar kisaran Rp18.000 per liter. Data yang sama juga terlihat di laporan perkembangan harga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau. Harga kedelai rata-rata mencapai Rp18.000. Sementara itu di tingkat pusat, Perum Bulog mengimpor 350 ton kedelai sampai dengan akhir tahun. Hal ini sebagai upaya stabilisasi harga kedelai yang dikombinasikan program subsidi harga kedelai. Wa'ode Nurliani, reporter RRI Bau-Bau melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita yang terakhir, keinginan masyarakat Bau-Bau mengkonsumsi beras fortifikasi masih tergolong rendah. Informasi mengenai hal itu kembali dilaporkan Wa'ode Nurliani. Keinginan masyarakat mengkonsumsi beras fortifikasi atau beras sehat kaya gizi inovasi Badan Urusan Logistik Bulog Bau-Bau masih tergolong rendah. Hal itu diungkapkan langsung Asisten Manajer Supply Chain Bulog Bau-Bau Syahrul Budi R kepada RRI. Menurutnya selama pemasaran beras bergizi berlaber forfeit kemasan 1 kg itu di Bau-Bau dan beberapa kabupaten lain dalam lingkup wilayah kerja Bulog Bau-Bau sepi peminat, padahal beras fortifikasi merupakan beras yang telah diperkaya dengan vitamin dan mineral. Karena minimnya peminat, Bulog Bau-Bau belum menyetok kembali, namun ketersediaannya ada di kantor wilayah di Kendari. Di Bulog itu masih ada, tapi di kantor kanwil kami ada. Kalau untuk di Kota Bau-Bau stoknya lagi. Itu belum ada pengadaan atau gimana? Sebenarnya kalau umpamanya kami butuh, kami tinggal minta dari kanwil. Tapi memang ada minat masyarakat untuk itu? Saat ini minat masyarakat lebih condong ke beras yang biasa. Beras biasa ya? Ya,
beras premium dan beras medium. Sementara kata Syahrul, beras fortifikasi merupakan inovasi dan hasil pengembangan Perum Bulog untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Diketahui beras fortifikasi adalah beras yang mengandung zat gizi mikro tambahan. Kandungan nutrisi di dalam beras fortifikasi yakni vitamin A, B1, B3, B12, B9 atau asam folat, zat besi, dan zinc. Kandungan tersebut sangat baik untuk memenuhi gizi masyarakat sebagai salah satu upaya dalam pencegahan stunting dan menjaga imun tubuh. Menurut Syahrul, jika beras tersebut dikonsumsi oleh banyak masyarakat, maka secara tidak langsung sudah bisa mengkonsumsi zat gizi mikro dari nasi yang dimakan setiap hari. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.